Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahul hamdu kulluhu wa lahul mulku kulluhu wa biyadihil khairu kulluhu wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu makhluqatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil muqtadina bihi fi kulli halatih. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, juga keimanan, sehingga kita masih bisa dipertemukan pada acara pagi hari ini ngopi bareng IKD. Semoga senantiasa Allah akan melimpahkan kepada kita keberkahan, rahmat, maghfirah, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita Al-Usul Al-Ishrun, 20 prinsip. Kita memasuki prinsip yang ke-6. Teks dari Al-Usul Al-Ishrun atau prinsip yang ke-6 adalah kullu ahadin yu'khadu min kalamihi wa yutraku. Yang artinya setiap orang itu boleh diambil atau ditolak kata-katanya. Illa al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Kecuali al-ma'sum yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma jaa'a 'anis salafi ridwanullahi 'alaihim muwafiqan lil kitabi wa sunnati qabilnahu. Dan juga setiap yang datang dari kalangan salaf ridwanullahi 'alaihim, semoga Allah meridhai mereka semuanya, yang sesuai dengan kitab atau Al-Qur'an dan sunnah qabilnahu, maka kita terima. Wa illa fa kitabullahi wa sunnatu rasulihi aula bil ittiba. Tetapi jika tidak seiring dengan Al-Quran dan sunnah, maka kitabullah dan sunnah rasulnya lebih utama untuk diikuti. Walakinna la na'ridu lil ashkhas fima nakhtalifu fihi bita'nin au tajrihin wa nakiluhum ila niyatihim wa qad afdu ila ma qaddamu. Namun demikian, kita tidak boleh melontarkan kepada orang-orang karena sebab sesuatu yang dipertentangkan dengannya dengan kata-kata caci maki dan celaan. Kita serahkan saja kepada niat mereka dan mereka telah berlalu dengan amal-amalnya. Nah, kita bahas perlahan-lahan ya. Yang pertama adalah kullu ahadin yu'khadu min kalamihi wa yutraku illa al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah setiap orang boleh diambil atau ditolak kata-katanya
kecuali al-maksum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ini mirip seperti yang disampaikan oleh Imam Malik yang mengatakan kullu ahadin yu'khadu min qawlihi wa yutraku illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah setiap orang boleh diambil atau ditolak kata-katanya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat sedikit gambaran, maka pendapat siapapun itu boleh diterima dan boleh ditolak. Ya. Misalkan pendapat orang tua itu boleh diterima, ya boleh tidak. Ya. Kemudian pendapat Pak Lurah, ya boleh diterima, boleh tidak. Pendapat gubernur, ya ini orang tua ini hubungannya biologis dengan kita. Ya. Bahkan kita sendiri juga diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Lurah bisa jadi hubungan struktural, demikian pula bupati, wali kota, gubernur, presiden, ya kan boleh kita terima, boleh kita tolak. Demikian pula Syekh, Habib, Ustadz, Gus, Kiai, itu juga boleh kita terima dan juga boleh kita tolak. Juga ulama, ya, tabi'ut tabi'in, ya, itu juga boleh termasuk tabi'in, boleh diterima, boleh tidak. Ketua, imam, komandan, juga dokter. Ya. Tentu saja kalau diurutkan nggak cukup ya layar ini, karena semuanya, semua orang itu boleh kita terima perkataan, pendapatnya, tetapi boleh juga kita tolak. Kata-kata ini mestinya kita pahami dengan proporsional, bukan dalam rangka merendahkan orang lain. Misalkan dengan orang tua, karena hari ini kita belajar tentang pendapat boleh diterima dan boleh ditolak. Ketika orang tua memberikan pendapat kepada kita, bukan kemudian kita mengatakan, sorry ya, pendapat Anda itu boleh saya terima, boleh saya tolak. Nah, bukan begitu maknanya, ya kan? Maknanya adalah bahwa setiap person ini, mereka itu bukan orang yang maksum, bukan orang yang bersih dari dosa, bukan orang yang terjaga dari kesalahan. Rasulullah SAW pernah menyebutkan kullu bani Adama khotta'un. Setiap anak keturunan Adam pasti berbuat salah. Nah, artinya tidak ada yang bersih dari dosa, tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga. Mereka semua berpeluang untuk salah di dalam keputusan atau salah di dalam kata-katanya. Nah, maksudnya seperti itu, bukan kemudian kita misalkan sama Kiai, sorry ya Pak Kiai, kita mendengarkan omongan Anda, tapi bisa saya tolak, bisa saya terima, bukan begitu, ya kan? Karena kalimat ini bukan dalam rangka merendahkan atau melecehkan orang lain, enggak. Tetapi harus dipahami bahwa setiap orang itu punya potensi untuk salah, baik dalam semua hal, punya potensi lupa, ya dalam segala hal. Potensi itu selalu ada karena tidak ada orang yang bersih dari dosa. Kecuali adalah al-maksum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hanya satu person ini aja yang kita nggak bisa kemudian menolak ucapannya, menolak pendapatnya. Ya. Meskipun bisa jadi
secara akal, secara logika kita nggak sampai kepada apa yang beliau sampaikan. Ya. Tetapi secara keyakinan kita harus meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah sebuah kebenaran, ya, sebuah kebajikan, kebaikan, ya, yang kadang kita tidak mengerti apa yang menjadi hikmah di balik itu semua. Misalkan terutama masalah ibadah, Rasulullah SAW menyebut sallu kama ra'aitumuni ushall. Ya, sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Kemudian beliau takbiratul ihram, kita ikuti. Nah, maka apa maknanya? Kenapa kita mengangkat tangan? Ya, jangan-jangan keliru itu. Nah, itu enggak. Ya, itu enggak keliru karena Rasulullah SAW adalah seorang yang maksum, mendapat tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang beliau sampaikan adalah sebuah kebenaran meskipun kita enggak mengerti hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan tidaklah yang diucapkan, maksudnya diucapkan oleh Rasulullah SAW itu ya dari Al-Qur'an, 'anil hawa, menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Ya, apa yang disampaikan beliau itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Di dalam tafsir Ibnu Katsir di sana dijelaskan wa ma yantiqu anil hawa. Maknanya adalah ma yaqulu qaulan an hawa wa gharadin. Ya. Jadi ya apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu bukanlah sesuatu yang keluar dari hawa nafsunya, bukan juga dilatar belakangi oleh tujuan-tujuan tertentu. Ya, kalau zaman sekarang ada maksud-maksud politik, ya misalkan gitu ya. Enggak ada. Ya. Tetapi in huwa illa wahyu yuha. Maknanya adalah innama yaqulu amara bihi. Yaitu apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu semata-mata ya berdasarkan wahyu yang diperintahkan Allah kepada dia, pada Rasulullah SAW. Yuballighuhu ilan nas kamilan. Ya, supaya itu disampaikan kepada manusia dengan sempurna. Muwaffaran min ghairi ziyadatin wala nuqsan. Dan yang disampaikan beliau itu sempurna, utuh, apa adanya, ya, tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan. Bisa jadi ayat-ayat ini pun bagi Rasulullah SAW terasa berat, ya, bagi beliau juga terasa berat, tetapi beliau menyampaikan apa adanya ayat itu. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditambah-tambah dan juga tidak dikurang-kurangi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga bersabda, ma akhbartukum annahu alladhi min indillah. Apa yang aku sampaikan kepada kalian itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa alladhi la syakka fihi. Dan itu adalah hal yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis diriwayatkan Imam Abu Daud. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu ya memang itulah perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan di dalamnya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya Rasulullah SAW menikahi Zainab ya setelah diceraikan oleh Zaid. Ya. Maka memang itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tanpa dikurangi, tanpa ditambah dan nggak ada keraguan di dalam. Walaupun persoalan itu berat bagi Rasulullah SAW, karena saat itu Zaid bin Harithah adalah anak angkat beliau, yang dalam tradisi masyarakat Quraisy
anak angkat itu derajatnya, statusnya, hak dan kewajibannya sama dengan anak kandung. Bahkan dalam hal nasab, saat itu Zaid itu namanya Zaid bin Muhammad. Ya. Maka kalau Rasulullah SAW menikahi istrinya Zaid, berarti beliau menikahi menantunya. Nah, maka ini berat. Tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk menikahi Zainab itu memang dalam rangka untuk meluruskan kesalahpahaman atau kesalahan yang dilakukan orang-orang masyarakat Arab jahiliyah. Ya, mereka merubah nasab anak angkat. Nah, itu dirubah. Maka Zaid bin Muhammad ya kembali namanya menjadi Zaid bin Harithah. Ya. Dan statusnya dia bukan anak kandung. Sehingga Zainab itu bukan menantunya. Zainab itu orang lain. Kalau sudah dicerai oleh Zaid, maka Rasulullah SAW boleh menikahinya. Nah, itu jadi kaidah hukum. Ya, apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu memang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat, ada yang bertanya, sesungguhnya engkau ada kalanya berseloroh dengan kami ya Rasulullah, atau bercanda. Ya Rasulullah SAW kadang ya bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, Innila aqulu illa haqqan. Ya. Sesungguhnya aku tidak pernah berbicara kecuali kebenaran. Suatu saat ibu susuan Rasulullah SAW, Suwaibah itu mau ikut hijrah. Nah, ketika dia bertanya, saya naik apa ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, ibu naik anak onta saja. Ya, maka Suwaibah mengatakan, gimana saya naik anak onta? Apa kuat anak onta itu? Apa saya naiki? Ya, Rasul mengatakan, ya onta yang gede itu juga anak onta. Jadi gitu ya. Jadi bercanda, tetapi ya itu benar. Ya, karena bayangan orang anak onta itu mesti kecil, enggak ya, anak onta kecil nantinya akan besar. Nah, jadi sahabat kadang kok bercanda ya Rasulullah. Iya, ya, tetapi aku tidak pernah berbicara kecuali hal yang benar. Nah, makanya ini Rasulullah SAW itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berada di dalam kebenaran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa yang diberikan Rasulullah SAW kepada kalian maka terimalah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW bagi kamu maka itu tinggalkan. Ya. Nah, di dalam tafsir maka disebutkan ya apapun ya yang diperintahkan Rasul kepada kamu ya lakukanlah, dan yang dilarang kepada kamu hindarilah. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kalian itu adalah amara bi khairin, memerintahkan kepada kebaikan. Nah, jadi Rasul memerintahkan itu pasti itu isinya adalah kebaikan. Dan kalau Rasulullah SAW melarang kalian, maka itu adalah naha an syarrin. Jadi itu melarang dari keburukan, dari kejahatan. Walaupun kembali kadang-kadang perintah itu ada yang bisa kita ambil hikmahnya, ada yang tidak. Tetapi kalau itu dari Rasulullah SAW, maka insya Allah perintah dari Rasulullah SAW itu mesti mengandung kebaikan. Sedangkan larangan dari Rasulullah SAW pasti mengandung keburukan. Nah, sedangkan orang selain Rasulullah SAW, maka ada potensi apa yang diperintahkan itu nggak baik. Ya. Walaupun dari sisi agama sekalipun. Ya, misalkan seseorang memerintahkan untuk melakukan bom.
bunuh diri pada satu kaum. Ya. Seolah-olah itu luar biasa karena mereka ingin membasmi kemaksiatan. Ya. Tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apa sudah benar tindakan seperti itu. Karena di dalam Islam yang namanya peperangan, ya gesekan, itu ada kaidah-kaidahnya, ada syaratnya, ada adab-adabnya. Misalkan adabnya ad-dakwah qoblal qital, ya, dakwah sebelum perang. Nah, jadi sudahkah kita mengajak orang, ya. Kemudian apakah benar dia itu memerangi kita? Nah, kan jadi pertanyaan, tidak tiba-tiba kita melihat, wah ini ada kemaksiatan ledakan, ya. Seolah-olah heroik, ya seolah-olah luar biasa. Tetapi dia keliru, nggak sempurna dalam mengistimbat hukum itu, tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, jadi dalam seolah-olah dari sisi agama pun luar biasa, tetapi ada sisi yang keliru. Nah, apalagi kalau dalam hubungannya muamalah atau hubungan sesama manusia, ya bisa jadi juga itu tidak tepat. Ya, apa yang disampaikan itu tidak benar, ya karena manusia itu tidak sempurna, ya manusia itu punya potensi kekurangan, lupa, ya tidak tahu, ya atau salah. Nah, makanya ketika ada pendapat dari orang lain, ya mestinya kita timbang-timbang karena bisa jadi itu keliru. Kalau keliru ya kita tidak terima atau tidak kita jalankan. Kalau itu benar, ya bisa jadi kita kemudian melakukannya. Ya. Nah, maka prinsip setiap orang itu bisa diterima atau ditolak pendapatnya kecuali al-maksum, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza amartukum bi amrin, fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka kerjakanlah menurut kemampuan kalian. Wa ma nahaitukum anhu, dan apa yang aku larang kalian menjalankannya, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah dia. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Memang ini ada keterangan yang beda ya, ketika seseorang itu diperintahkan untuk menjalankan perintah Rasulullah SAW, maka kerjakan mastata'tum, semampu kalian. Ketika kita meninggalkan larangan, nggak ada keterangan mastata'tum. Ya. Karena sebenarnya sebuah kewajiban itu mesti ada syarat-syarat yang bisa jadi kita mampu, kita enggak mampu. Misalkan ketika kita diperintahkan untuk sholat, maka bisa jadi kita mampu menjalankan sempurna, bisa jadi enggak. Ketika kita bersuci ternyata airnya enggak ada, maka kita tayamum. Atau ketika kita sakit, ya dokter melarang kita untuk kena air, ya kembali kita tayamum. Ya, jadi sesuatu yang kita tidak mampu, maka Rasulullah SAW menyebut mastata'tum, ya kerjakan semampu kalian. Ketika kita ingin menunaikan ibadah haji, ya syaratnya semakin banyak lagi. Misalkan kita harus mampu. Mampu dalam arti apa? Dari sisi malia, ya harus mampu. Ya pasti mengeluarkan harta banyak atau sedikit. Ya, dan kalau kita mandiri ya mesti banyak harta yang harus kita keluarkan. Kalau nggak ada, ya nggak mampu. Kita punya uang, tapi fisik nggak mampu. Maka kita nggak jadi berangkat. Harta ada, fisik ada, perjalanan tidak memungkinkan karena terjadi perang. Ya, maka tidak jadi lagi. Ya. Nah, maka kata-kata mastata'tum itu memang kewajiban atau perintah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tentunya harus terpenuhi syarat-syaratnya sehingga kita mampu melakukannya. Terpenuhi rukun-rukunnya ya, sampai kita mampu menjalankannya. Tetapi kata-kata menurut kemampuan kalian dalam bahasa Indonesia itu mengalami penurunan makna, ya kan? Ya semampunya lah, nah gitu ya. Seolah-olah seperti itu.
kerjakanlah kewajiban ya semampunya lah. Belum apa-apa sudah bilang, wah saya itu nggak mampu. Kenapa? Lagi males. Nah ini bukan makna itu. Ya semampu kalian itu ya terpenuhi syaratnya ada, berarti kita bisa mengerjakan. Ya kita mampu melakukannya. Sholat subuh ya saya nggak mampu. Kenapa? Ya masih dingin, masih ngantuk. Nah itu bukan maknanya, bukan itu. Ya ketika kita bisa memenuhi syarat-syaratnya, berarti sebenarnya kita itu mampu. Ya kalau malas, ngantuk itu bukan makna mastatotum. Ya. Nah sedangkan wa manahitukum anhu fajtanibuhu, kalau dilarang, sebenarnya kita itu diam aja sudah nggak mengerjakan kemaksiatan. Nah bedanya di situ. Ya, minuman keras. Ya, kalian dilarang minum. Ya kita diam aja, nggak minum. Itu sudah meninggalkan, ya kan? Judi tidak boleh, maka kita diam aja udah nggak judi. Sehingga tidak ada kata-kata mastato. Walaupun faktanya memang meninggalkan kemaksiatan itu seringkali juga butuh proses, ya kan? Tetapi ketika seseorang itu diam saja, maka sebenarnya dia sudah tidak melakukan kemaksiatan atau melakukan larangan, ya. Nah demikian, ya. Nah kemudian prinsip keenam ini dilanjutkan, ya. Wa kullu ma jaa'a 'anis salafi ridwanullahi 'alaihim muwafiqan lil kitabi was sunnati qabilnahu. Ya. Dan setiap yang datang dari salafus sholih ridwanullah alaihim, semoga Allah meridhai mereka semua. Kata-kata salaf ridwanullah alaihim ya terkhusus tentunya kepada para sahabat Nabi. Ya, para sahabat tentunya orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah SAW dan menerima risalahnya, memperjuangkan risalahnya. Itulah para sahabat. Ya. Tetapi kalau kita melihat kurun yang terbaik, maka ada 3 kurun. Yang pertama adalah masa sahabat, ya, yang ketemu dengan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah masa tabi'in, yaitu mereka yang bertemu dengan para sahabat tetapi nggak ketemu dengan Rasulullah SAW, membenarkan risalahnya, memperjuangkan bersama sahabat. Ya. Dan yang ketiga, masa terbaik adalah tabi'ut tabi'in. Ya, tabi'ut tabi'in. Yaitu orang-orang yang bertemu dengan tabi'in tetapi nggak ketemu dengan sahabat. Ya, mereka membenarkan dan memperjuangkan risalahnya bersama para tabi'in. Ya, maka itulah yang disebut dengan salaf atau mereka yang terdahulu ridwanullah alaihim. Jadi setiap apa yang datang dari generasi ini dengan catatan muwafiqon lil kitabi was sunnah. Ya, selaras, seiring, tidak bertabrakan dengan kitab, dengan Al-Quran dan sunnah Nabi, qabilnahu, maka kita terima. Wa illa, tetapi kalau tidak sesuai, tidak selaras dengan kitab, dengan Al-Quran dan sunnah, maka fakitabullahi wa sunnatu rasulihi, maka Al-Quran dan sunnah Rasul aula bil ittiba. Ya, itu lebih utama untuk diikuti, didahulukan. Ya, tidak kemudian kita membenturkan antara pendapat para sahabat misalkan dengan Rasulullah SAW atau dengan Al-Qur'anul Karim, atau malah kita, lah ini pendapatnya lebih benar. Nah, enggak. Karena sahabat sendiri juga tidak maksum, ya punya potensi kesalahan, walaupun tentunya derajat kita dengan sahabat berbeda ya. Sahabat orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, ya keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan mereka orang-orang yang mendapat janji surga dari Rasulullah SAW. Ya, tetapi tetap punya potensi melakukan kesalahan, sehingga ketika itu tidak selaras dengan kitabullah, ya bisa jadi bukan karena sengaja mereka ingin membenturkan, enggak ya, tapi ya karena namanya manusia tidak maksum, ya maka kita lebih mengutamakan kitabullah dan sunnah Rasul.
Kalau dibuat bagan, pendapat dari para salafus sholih dan sahabat Nabi itu harus kita ikuti. Ya, tetapi selama selaras dengan kitabullah dan sunnah Nabi, ya, maka harus kita ikuti. Ketika pendapat dari para salaf sahabat radhiyallahu ridwanullah alaihim jika tidak selaras dengan kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kitabullah dan sunnah Nabi lebih utama untuk diikuti. Ya. Kenapa? Karena segala perkataan, perbuatan, dan pendapat hukum yang berasal dari para salafus sholih itu, baik dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'in, itu tetap harus diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi perkataan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, perbuatannya, dan hukum yang ditetapkan ya tetap diukur dengan kitabullah dan sunnah Nabi. Kenapa? Karena Al-Quran dan sunnah Nabi itu adalah sumber rujukan hukum yang terpelihara dari kesalahan. Ya. Jadi Al-Quran terpelihara. Hadis pun juga terpelihara. Kenapa hadis terpelihara? Ya, hadis itu sudah mendapatkan ditashih oleh para ulama. Ya, sehingga derajat hadis itu sudah ada ditetapkan. Ada hadis yang sahih, ya, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu. Ya, ini bukan hadis palsu. Ya. Ada yang derajatnya hasan, ada yang mutawatir. Ya, jadi sudah dipilah-pilah derajat hadisnya. Ya. Belum kemudian bagaimana kita menerapkan dari hadis itu diturunkan jadi kaidah-kaidah hukum. Ya. Nah, jadi dua ini terjaga sudah. Sehingga tidak boleh ada sesuatu yang didahulukan atau diutamakan di atas kedua referensi itu. Jadi kalau ada keputusan, ya perkataan, perbuatan, hukum yang tidak selaras ya dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ya lebih utama Al-Quran dan Sunnah diikuti. Karena tidak ada lagi di atasnya ya selain dua tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Hai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Maka kalau perkataan, perbuatan, dan penetapan hukum yang ditetapkan oleh salafus sholih, ya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, itu sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita harus menerima dengan sepenuh hati dan juga sepenuh penghargaan. Ya, jadi ya kita terima karena selaras. Tetapi seandainya para salafus sholih itu bisa jadi tidak mengetahui sesuatu, kemudian berijtihad. Ya. Namanya manusia siapapun termasuk salafus sholih mesti ada keterbatasan, ya. Sehingga ketika berijtihad ternyata tidak sampai pada kebenaran. Dan belakangan terungkap hukum Al-Quran dan Sunnah. Artinya ini dalilnya sebenarnya ini, nah gitu ya. Maka seorang muslim wajib mengambil apa yang ditunjukkan secara tegas, secara qat'i oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena sekali lagi, kedua referensi itu terjaga dari kekeliruan dan harus didahulukan atas selainnya. Ya. Imam Syafi'i sendiri mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
fakhudhu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'u ma qultu. Ya, idza wajadtum fi kitabi. Kalau kalian menemukan di dalam kitabku khilafah sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sesuatu yang berseberangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ambillah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'u ma qultu, dan tinggalkan apa yang telah aku katakan. Ya, jadi dengan rendah hati dan padahal kapasitas dan keluar biasaan Imam Syafi'i yang luar biasa itu ya. Tetapi beliau dengan rendah hati tetap menyampaikan apabila di dalam kitab beliau, ya misalkan atau Qaul Qadim, Qaul Jadidnya beliau, itu ada sesuatu yang berseberangan dengan sunnah Rasul, ya ambil aja ya sunnah Rasulullah dan tinggalkan perkataan saya. Kata-kata ini juga jangan diambil keliru, kemudian kita merendahkan Imam Syafi'i, ya. Tidak, beliau itu luar biasa, ya. Nah, sehingga ini tentunya maknanya seperti yang di atas tadi, bahwa Imam Syafi'i pun bukanlah orang yang maksum, ya, dengan seluruh kehebatan beliau, sehingga potensi ada salah ya tetap ada, ya. Demikian pula yang dikatakan Imam Abu Hanifah. Ya, beliau mengatakan, idza qultu qaulan wa kitabullahi yukhalifuhu fatruku qauli li kitabillah. Ya. Seandainya aku mengatakan sesuatu perkataan, sementara kitabullah Al-Quran itu berseberangan dengan perkataanku, fatruku qauli, tinggalkan perkataan. Untuk apa? Li kitabillah, untuk mengikuti kitabillah, mengikuti Al-Qur'anul Karim. Ya. Kila, ada yang bertanya, idza kana qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhalifuhu, bagaimana kalau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berseberangan dengan omongan kamu, pendapat kamu? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, utruku qauli. Ya, jadi tinggalkan perkataanku, tinggalkan pendapatku. Li khabari Rasuli sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk mengikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti itu ya. Setiap kitab mesti ada kekurangan. Ya, tidak bisa dia ini adalah satu-satunya kitab yang benar. Siapapun yang melawan berarti mereka yang salah. Nah, itu enggak benar ya. Apapun tulisan itu ya, termasuk tulisan akademis ya sama. Walaupun dosen pengujinya sekian banyak, ya tetap bahwa pendapat manusia yaitu punya potensi kesalahan. Ya. Dan yang terjaga ya dua hal, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian prinsip keenam dilanjutkan, walakinna la na'ridu lil ashkhas fi ma nakhtalifu fihi. Ya, tapi kita itu enggak boleh ya untuk apa? Melontarkan, menolak ya personal-personal yang berbeda. Fi ma nakhtalifu fihi, terhadap apa yang terjadi perbedaan di dalamnya. Ya, kita nggak boleh menolak dan menyampaikan bita'nin, dengan caci maki au tajrihin, celaan. Ya. Wa nakiluhum ila niyatihim. Ya, kita serahkan aja niat mereka itu, wa qad afdu ila ma qaddam, dan mereka telah berlalu dengan amal-amal mereka. Artinya ya kita nggak ngerti amalan niat seseorang, kita nggak tahu ya. Ya kita kembalikan aja niat masing-masing para ulama itu, nanti maksudnya nanti mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh kemudian suudzon ya kepada mereka, wah ini niatnya jelek ini ya, niatnya nggak baik. Enggak. Ya, kita tetap husnudzon. Ya. Kita berprasangka baik, tetapi manusia itu pasti punya potensi kekurangan dan kesalahan. Sementara para ulama itu
sudah berjuang dengan luar biasa dengan amal-amal solih mereka, dengan pendapat-pendapat mereka, dengan tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab mereka dalam rangka untuk mencerahkan, memberikan pemahaman terhadap agama Islam. Nah, bisa jadi juga terhadap sesuatu yang kontemporer, yang di zaman Nabi tidak ada. Apalagi zaman sekarang ya, jelas tidak ada. Misalkan bank Islam, nah itu nggak ada. Atau bank syariah, ya kan nggak ada di zaman Nabi, karena hutang piutang di zaman Rasulullah SAW itu adalah urusan pribadi, ya personal, antar personal, bukan sebuah kelembagaan. Ya. Nah itu aja kemudian ada yang berbeda pendapat ya tentang bank syariah. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain-lain ya. Nah, kemudian dijelaskan fatabayunu wijahatin nazari fi masailil ijtihadiyah, ya perbedaan pendapat dalam masalah ijtihadiyah la yajuzu fi fiqhil Islam, tidak boleh ya dalam fikih Islam itu ayat taka'ahu lisabbi wal intiqas, ya tidak boleh menjadi sebab untuk mencaci, mencela. Ya, karena apa? Perbedaan-perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah. Ya, termasuk intikos, merendahkan. Wa tashkik fin nawaya, dan meragukan niat para ulama. Nah, itu tidak diperbolehkan. Secara umum mencela, ya melaknat, itu dalam Islam itu kan nggak boleh. Bahkan kepada orang kafir sekalipun. Ya. Kalau disebutkan secara jahar, biasanya adalah ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan, dosa secara terbuka dan bangga, dan itu berpengaruh kepada orang lain. Ya misalkan Fir'aun, ya wah kita ghibah dengan Fir'aun, enggak. Jadi itu ditulis di dalam Al-Qur'anul Karim karena melakukan perbuatan dosa dengan terbuka dan berpengaruh pada masyarakat luas. Nah, itu kita bisa mengatakan Syiah. Itu pun juga tidak mencaci maki, ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam dan Harun, ya, idhaba ila Fir'aun, ya, pergilah kalian dengan Fir'aun, faqula lahu qaulan layyinan, dan sampaikan pada Fir'aun itu perkataan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, semoga dia jadi sadar atau takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sebenarnya larangan mencela itu kepada siapapun. Wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya kepada Abu Juraib Jabir bin Sulaim radhiyallahu an, la tasubbanna ahadan. Ya, janganlah kamu mencela siapapun. Kemudian Abu Jurai Jabir bin Sulaim radhiyallahu an kemudian mengatakan, fama sababtu ba'dahu, maka setelah itu aku nggak pernah mencela, ya, hurron wala abdan wala ba'iran wala syatan. Nah, jadi saya terus setelah itu nggak pernah mencela siapapun. Siapa? Baik dia orang yang merdeka, wala abdan ataukah budak, ya, wala ba'iron bahkan binatang onta, wala syatan dan juga kambing. Artinya mencela itu betul nggak boleh. Ngapain kita mencela? Misalkan kita mencela kambing. Lah kambing itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mencela onta. Onta juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin setiap orang itu masuk surga. Lah kalau kita mencela, apakah berarti kita mendoakan mereka masuk neraka? Ya kan? Nah, sehingga secara umum mencela itu dilarang di dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'min bitta'an walal la'ani walal fahishi walal badi'i.
Ya, seorang mukmin itu bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang berbuat keji atau buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Ahmad. Nah, jadi ukuran mukmin antara lain adalah nggak mencela. Nah, kadang yang paling menyedihkan adalah justru kita itu rajin mencela. Dan ternyata mencelanya bukan kepada orang jahat, dengan orang mukmin ya, dengan orang muslim, yaitu malah kadang-kadang kita temui banyak mencela, ya, banyak mendoakan nggak baik, karena nggak cocok pilihannya, nggak cocok pilihan dalam politiknya, nggak cocok dalam ijtihadnya, ya kemudian terjadilah cela mencela, laknat melaknat, ya perbuatan keji dan mungkin jorok juga omongan. Ya padahal nggak boleh itu. Ya. Sedangkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la yanbaghi lisiddiqin ayyakuna la'ana. Tidak sepantasnya orang yang siddiq, orang yang benar, perkataan, perbuatan, dan perasaannya, ayyakuna la'ana, menjadi tukang laknat. Ya. Itu diriwayatkan Imam Muslim. Apalagi mencela para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, la yuhibbuhum illa mu'minun. Tidaklah mencintai sahabat kecuali orang mukmin. Ya. Wala yubghiduhum illa munafikun. Ya, tidaklah membenci para sahabat ya kecuali dia itu orang munafik. Man ahabbuhum fa'ahabbahumullah. Ya barang siapa yang mencintai sahabat, ya Allah akan mencintai dia. Ya. Wa man abghaduhum fa'abghadahumullah. Barang siapa membenci para sahabat, Allah membenci mereka. Di kalangan para sahabat ya banyak terjadi perbedaan-perbedaan, ya. Tetapi tidak boleh kemudian kita menghakimi sampai tingkat mencela, membenci, ya kan? Misalkan kemudian kita mencintai Sayyidina Ali, mencela Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ya itu dilarang. Ya. Bisa jadi terjadi perbedaan pendapat. Misalkan Fatimah putri Rasulullah SAW itu mendatangi Abu Bakar, Umar ketika Rasulullah SAW sudah wafat dan menanyakan tanah Fadak. Ya, tanah Fadak, tanah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab sepakat bahwa para nabi itu tidak mewarisi buat anak-anaknya. Ya, maka tanah itu nggak diberikan. Ya. Nah, ini perbedaan antara Fatimah dengan Abu Bakar, Utsman, tidak kemudian menjadikan sesuatu misalkan begitu kebangetannya Abu Bakar dan Umar itu. Wah, jadi itu ya. Putri yang dicintai Rasulullah aja nggak dikasih tanah, ini nggak benar. Ya karena bagi Fatimah sendiri ya nggak segitunya ya. Dan demikian pula Abu Bakar dan Umar itu tidak membenci putri Nabi. Ya. Sehingga perbedaan pendapat di kalangan mereka ya itu biasa dan kita kembalikan bahwa semua itu niatnya insya Allah baik semua. Menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Ya. Dalam hadis disebutkan idza dzukira ashabi, kalau nama sahabatku itu disebut-sebut, maksudnya disindir, dicela gitu, fa'amsiku, maka tahanlah diri kamu. Ya misalkan pembunuhan Utsman bin Affan, ya. Siapa yang salah? Nah, jadi kemudian terjadilah celah mencela, ya ini ya nggak benar. Ya. Karena itu memang prolog terjadinya fitnatul kubro, ya. Utsman bin Affan mengangkat 5 familinya sebagai pejabat negara, 4 diantaranya sebagai gubernur. Ya, nah itu kalau ditanyakan apakah di dalam fikih Islam itu salah,
Ya enggak, tapi memang sensitif saat itu. Nah, tapi itu tidak menjadi alasan kita mencela Utsman. Nah, ketika masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ya, malah terjadi fitnatul kubro istilahnya. Karena Ali bin Abi Thalib 3 kali perang melawan melawan para sahabat juga, ya. Perang Jamal berhadapan-hadapan dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Perang Siffin itu berhadapan-hadapan dengan Muawiyah. Yang di situ juga para sahabat kumpul di situ. Perang Nahrawan itu dengan orang Khawarij. Nah, tidak bisa kemudian menjadi alasan kita mencela, ya, mencela para sahabat. Ya, demikian pula apalagi di era sekarang ini, ya, ya, kemudian seolah-olah sahabat itu ditempatkan pada posisi orang yang dihakimi. Nah, itu nggak benar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, wa innal ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Mau habis waktunya. Ulama itu pewaris para nabi. Nabi nggak mewariskan dinar maupun dirham, tapi mewariskan ilmu. Jadi menghormati ulama itu artinya mewarisi ilmunya. Ya, siapa yang mengambil itu maka dia mendapatkan bagian yang sempurna, bagian yang banyak. Tetapi yang terjadi sekarang, ya ini ya, misalkan Rasulullah SAW bersabda, termasuk memuliakan, mengagungkan Allah itu adalah memuliakan orang tua. Ya, Syaibah al-Muslim. Orang tua ini bukan bapak ibu ya maknanya ya, tetapi orang lanjut usia yang Muslim. Loh, orang lanjut usia, apakah dia berilmu atau tidak, kemudian dia ulama atau tidak? Enggak. Setiap orang yang lanjut usia Muslim, ya kita muliakan. Ya. Kemudian memuliakan orang yang hafal Quran tanpa berlebih-lebihan atau melonggarkan. Dan juga penguasa yang adil. Ya kita hormati. Ya. Termasuk di dalamnya, laisa min ummati malam yujilla kabirona wa yarham saghirona wa ya'rif li'alimina haqqahu. Tidak termasuk umatku siapa yang tidak bisa memuliakan orang yang lebih tua, sayang yang lebih muda, mengetahui hak orang yang alim, mengetahui hak para ulama. Nah, makanya kita kembali kepada ini ya, prinsip yang keenam, yaitu kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutrak. Setiap orang itu boleh diambil atau ditolak kata-katanya kecuali Rasulullah SAW. Dan setiap yang datang dari salafus sholih ridwanullahu alaihim yang itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima. Kalau tidak sesuai, maka Al-Quran dan Sunnah lebih utama, lebih didahulukan untuk diikuti. Tetapi jangan sampai kita itu melontarkan sesuatu kata-kata yang karena perbedaan-perbedaan itu dengan cacian, makian, ya kita serahkan aja niat mereka itu pada Allah Subhanahu wa taala dan mereka telah melakukan amalan yang terbaik. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Andri Nugraha Laksana yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa kita amalkan. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang masuk selama materi tadi. Ada 4 pertanyaan ini. Yang pertama dari Tumar Batubara. Izin bertanya, Ustaz, apakah memakai sorban, jubah, dan berjenggot adalah sunnah Nabi? Tafadhol, Ustaz. Apakah memakai sorban, jubah, dan berjenggot adalah sunnah Nabi? Nah, di sini kata-kata sunnah itu bisa bermakna pertama adalah hukum sunnah. Hukum sunnah
itu adalah kalau kita jalankan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan kita itu berdosa. Kalau yang dimaksud itu, maka pertama memakai jubah. Itu maknanya kalau kita jalankan ditambah dengan niat meniru Rasulullah SAW ya dapat pahala. Tapi kalau nggak pakai jubah ya nggak apa-apa. Yang penting menutup aurat, ya termasuk memakai sorban. Sedangkan untuk berjenggot, ya itu terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan ulama. Mayoritas itu adalah ada yang mewajibkan, ya wajib kaum muslimin untuk berjenggot. Nah, ketika ini terjadi perbedaan pendapat, maka silahkan untuk menjalankan apa yang menjadi keyakinannya tanpa kemudian mencela yang berbeda dengan dia. Kalau sunnah maknanya adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, jadi beda dengan tadi ya. Karena kalau sorban jubah itu hukumnya mubah. Ya, dia jadi berpahala kalau diniatkan untuk meniru Rasulullah SAW. Kalau kemudian sunnah maknanya adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah, apakah itu ucapan, perbuatan, ya sesuatu yang beliau biarkan, maka yaitu sunnah Nabi. Maknanya gitu ya, bisa bedakan ya. Jadi sorban itu ya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Memakai jubah ya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasul berjenggot, iya Rasulullah SAW berjenggot. Nah begitu. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Selanjutnya dari Endang SR. Izin bertanya Ustaz, Rasulullah orang yang terjaga. Lantas bagaimana dengan teguran Allah pada Rasulullah Muhammad di surat Abasa, Ustaz? Ya, Rasulullah SAW terjaga itu maknanya maksum itu memang dimaknai beberapa ulama, Rasul itu terjaga dari segala dosa yang besar dan ketika beliau melakukan sesuatu yang tidak sesuai maka diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu menjadi pelajaran atau hukum ya buat kaum muslimin. Maknanya seperti itu. Jadi misalkan Rasulullah SAW didatangi Abdullah bin Umi Maktum ketika beliau dakwah kepada masyarakat Mekah saat itu dari para tokoh-tokohnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan abasa wa tawalla ya. Dia bermuka masam dan berpaling. Walaupun ayat ini kalau di dalam tafsir jelaskan nggak ada nama Muhammad di situ. Artinya Allah itu menghormati, menghargai Rasulullah SAW. Nanti dalam tafsirnya, dalam sababun nuzulnya baru ketemu nama beliau ya. Tapi Allah sendiri nggak ada nama beliau. Abasa wa tawalla, anja'ahul a'ma, dan seterusnya. Nggak ada nama beliau. Itu sebagai ikram ya, sebagai penghormatan. Allah menghormati Rasulullah SAW. Dan tidak hanya itu saja, beberapa kejadian memang Allah mengingatkan Nabi SAW. Misalkan Rasulullah SAW mengharamkan madu untuk dirinya, karena untuk menyenangkan istrinya, itu juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa yang dilakukan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang beliau sebenarnya sesuatu yang tidak pas, langsung Allah yang mengingatkan, atau sesuatu itu bisa menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Rasul lupa rakaat salat. Nah, itu kan sebagai wasilah bagaimana kalau kita lupa ya di dalam sholat. Nah, ada hadisnya, ada. Nah, begitu ya. Jadi kalau maksum dimaknai sama sekali tidak ada sesuatu yang salah misalkan, nah itu dalam definisi maksum tidak seperti itu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Abdi Banggai. Ini ada 3 pertanyaan sekaligus Ustaz. Yang pertama, apa yang menjadi latar belakang kontekstual pada saat itu hingga muncul prinsip keenam ini? Selanjutnya, yang kedua, pengetahuan dasar apakah yang harus dimiliki seorang muslim agar bisa lebih santun melihat pendapat ustadz-ustadznya yang mungkin berbeda dengan ustadz yang lain.
Dan terakhir, apakah perbedaan pendapat dan perpecahan serta fanatisme golongan merupakan sunnatullah yang akan terus ada dan tidak bisa dihindari sampai hari kiamat? Tafadhol, Ustaz. Untuk pertanyaan pertama, saya sendiri juga nggak tahu ya. Tetapi kalau kita meraba itu karena betapa banyak kaum muslimin ini lebih mendahulukan pendapat orang lain dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Padahal bisa jadi itu berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Nah, mereka lebih mengutamakan pendapat orang solihnya, pemuka agamanya, tokoh-tokohnya, dan itu semua kadang-kadang sampai menyebabkan pertikaian. Ya, yang pertikaian itu nggak boleh. Misalkan hukum sholat tarawih itu jelas sunnah. Kalau kita tinggalkan nggak berdosa. Sedangkan ukhuwah Islamiyah hukumnya wajib. Kalau kita tinggalkan dosa. Tetapi karena kita nggak menjalankan fikih Islam yang benar dan kita mengikuti provokasi dari orang-orang tertentu atau tokoh agama, ya gara-gara tarawih ribut. Ya, jadi terjadilah peperangan antar sesama muslim sehingga dia itu meninggalkan yang wajib untuk membela yang sunnah. Nanti kan nggak benar. Ya, nah makanya kemudian prinsip ini muncul ya supaya lebih kritis ya bahwa setiap orang pasti punya kesalahan. Nah, kadang kita dengan tokoh agama kita itu seolah-olah apa yang mereka sampaikan itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan enggak. Yang kedua, ya, supaya kita lebih santun, ya. Pertama adalah perintah Allah untuk kita berbuat baik kepada orang lain. Berarti berbuat baik itu hukumnya wajib. Menghormati orang yang berilmu, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang muda, itu kita wajib melakukannya. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus ingat larangan-larangan Allah untuk mencela, ya, untuk membenci, untuk melaknat, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seandainya kita misalkan jengkel sama orang, dua itu ya tetap jalan kan. Kita harus berbuat baik sama orang, kita nggak boleh mencela mereka. Jadi tetap itu jalan apapun. Ya. Jadi seolah-olah kalau kita itu sudah benci, kita boleh untuk mencela, ya, dan kemudian boleh untuk tidak mempunyai etika. Nah itu nggak benar. Ya. Apalagi memfitnah, menuduh, bikin hoax gitu ya. Nah ini juga tidak benar. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita tambah lagi larangan untuk fanatisme pada kelompok. Ya. Kalau sudah bicara fanatisme ini udah sulit ya. Kita itu bela Islam atau bela golongan. Ya. Nah, ini yang harus kita latih untuk yang kita bela ini adalah Islam. Ya. Bukan kelompok kita. Karena kalau sudah eksistensi organisasi, eksistensi jamaah itu seolah-olah orang itu boleh melakukan apa saja ya demi mempertahankan eksistensinya. Ya, padahal yang namanya ta'assub, fanatisme kelompok, laisa minna man da'a ila asobiyah. Ya, bukan termasuk umatku orang yang mengajak kepada fanatisme kelompok. Ya. Kemudian perbedaan pendapat dan perpecahan fanatisme sunatullah, iya. Ya, dalam satu hadis, tapi saya nggak hafal ya. Kurang lebih setan itu, iblis itu sudah putus asa untuk menggoda manusia supaya menyekutukan Allah. Ya, mereka sudah putus asa. Tapi ada cara lain, yaitu apa? Perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ya ada aja alasan orang itu untuk berpecah. Ya, ya ada aja. Ya, sesuatu yang sebelumnya nggak ada aja. Ya, bagaimana para sahabat itu berusaha sekuat tenaga supaya orang itu nggak ribut baca Quran. Lah sekarang ini kadang-kadang metode baca Quran menyebabkan orang ribut. Jadi tiba-tiba orang itu ribut aja, metode yang berbeda. Ya, padahal
Sahabat sudah berusaha menyatukan dekodifikasi Quran itu, kemudian distandarisasi untuk menghindarkan terjadinya perpecahan. Malah dimuncul-munculkan dengan alasan yang beragam. Ya. Nah, jadi ada aja orang itu ingin berpecah. Ya. Nah, oleh karena ini kita juga harus ingat-ingat benar itu. Ya, makanya ukhuwah itu pahalanya juga besar di sisi Allah. Demikian. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan izin menyampaikan pertanyaan terakhir dari Sukailan M. Ustadz, mohon pencerahan, ada sebagian saudara kita yang ingin copy paste semua tindakan dan perilaku Nabi. Apakah hal ini betul adanya? Apakah ada pengecualian mana yang harus diikuti, mana yang hanya khusus perintah itu khusus untuk Nabi? Tafadhol Ustaz. Ya, boleh. Cuman pertama, dia harus mengerti bahwa apa yang ditiru dari Rasulullah SAW itu ada yang wajib, ya, tapi ada juga yang mandub atau sunnah, ada yang mubah, ya. Ada juga larangan Rasulullah yang bermakna makruh, ada larangan beliau yang bermakna haram. Nah, itu harus dimengerti terlebih dahulu. Jangan-jangan makan dengan tangan wajib, makan kaki diangkat wajib. Nah, ini jadi repot, ya. Padahal hukumnya mubah aja, ya boleh aja. Ya, makan harus tangan kanan, kalau enggak haram. Ya, padahal ulama sepakat itu makruh. Nah, jadi ya harus ngerti dulu ini sebenarnya saya tiru itu apa. Ya. Kemudian yang kedua adalah harus bisa membedakan ini masalah ini diamalkan secara individu ataukah secara kolektif. Ya. Kalau kita sendiri yang melakukan ya enggak masalah. Dengan catatan tidak menyebabkan kerugian publik, ya gara-gara kita lakukan. Ya kadang-kadang sesuatu urusan pribadi yang kita lakukan ya di tengah publik ya bisa bermasalah. Traffic light itu nggak ada nasnya, ya saya nggak apa-apa kalau mau melanggar. Nah gitu bisa jadi persoalan ya, karena lalu lintas yang lagi crowded ya kita yang enak aja melanggar. Ya, nah yang kedua itu ini konteksnya bagaimana, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah itu tadi ya, jangan sampai kemudian kita mengeneralisir semua orang harus menjalankan sehingga mengerikan atau merugikan pada orang lain, ya. Jadi ini harus semua orang harus melakukan, ya apalagi sampai tingkat mengecam kalau enggak menjalankan sunnah Nabi. Nah, enggak ya seperti itu, karena sunnah Nabi kan banyak, misalkan menyemir rambut, dia akan memakai celak, ya, kemudian memakai wangi-wangian. Nah, ini sifatnya kadang-kadang mubah, ada yang hukumnya sunnah. Nah, demikian Pak Sukaila. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban-jawabannya, dan mungkin karena keterbatasan waktu jadi kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan jazakumullah khairan Ustaz yang sudah membersamai kami pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi ilmu bagi kita dan bisa kita amalkan dalam aktivitas sehari-hari. Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih.